Kalau kamu pikir konflik Israel-Palestina cuma soal agama, siap-siap kaget, karena ternyata akar masalahnya jauh lebih kompleks dan penuh jebakan sejarah yang bikin kepala geleng-geleng. Jadi gini, kita mulai dari awal banget. Tahun 800-an, wilayah Palestina masih bagian dari Kekaisaran Ottoman. Waktu itu, orang Yahudi tersebar di berbagai belahan dunia dan belum punya negara sendiri. Nah, muncul gerakan yang disebut Zionisme. Ini gerakan nasionalisme Yahudi yang dipelopori Theodor Herzl. Intinya, mereka pengen punya rumah nasional buat Yahudi dan wilayah yang dianggap pas adalah Palestina. Palestina waktu itu sudah dihuni mayoritas bangsa Arab Muslim, Kristen, dan Yahudi lokal yang hidup berdampingan. Jadi bukan tanah kosong. Lanjut ke Perang Dunia I, Inggris butuh dukungan Yahudi internasional dan mereka mengeluarkan deklarasi Balfour tahun 1917. Janji bakal bantu bikin tanah Palestina sebagai rumah nasional bagi orang Yahudi. Tapi, di saat yang sama, Inggris juga janji ke bangsa Arab dalam surat McMahon Hussein bahwa mereka bakal dapat kemerdekaan kalau bantu ngelawan Ottoman. Yap, Inggris janji kedua pihak. Dan itu jadi awal kekacauan. Setelah Perang Dunia I selesai, Liga Bangsa-Bangsa kasih mandat Palestina ke Inggris. Disinilah gelombang imigrasi Yahudi ke Palestina mulai masif. Banyak orang Yahudi dari Eropa yang pindah karena trauma Holocaust dan antisemitisme. Tapi makin banyak yang datang, makin besar pula ketegangan dengan warga Arab Palestina. Mereka ngerasa tanah mereka dicaplok pelan-pelan. Nah, tahun 1947, PBB turun tangan. Mereka kasih solusi. Palestina dibagi dua. Satu buat Yahudi, satu buat Arab. Yerusalem jadi wilayah internasional. Tapi, bangsa Arab nolak. Kenapa? Karena mereka ngerasa itu tanah mereka. Dan pembagian itu nggak adil. Bayangin aja, walau jumlah Yahudi lebih sedikit, mereka dapat lebih dari 55% wilayah. Tahun 1948, Israel mendeklarasikan kemerdekaannya. Dan meledaklah perang. Negara-negara Arab sekitar langsung menyerang, tapi Israel menang. Konflik ini dikenal sebagai Perang Arab Israel 1948. Dan dari sinilah istilah Nakba atau bencana besar muncul di kalangan Palestina. Karena ratusan ribu warga Arab terusir dan jadi pengungsi. Sampai sekarang, pengungsi Palestina itu belum pulang ke rumahnya. Tapi tunggu dulu, ini belum selesai. Tahun 1967, Israel melawan Mesir, Suriah, dan Yordania dalam perang 6 hari. Israel menang telak dan merebut tepi barat, Gaza, dan Yerusalem Timur, wilayah yang seharusnya jadi bagian negara Palestina. Dari sinilah istilah pendudukan mulai dipakai secara resmi oleh banyak negara dan organisasi HAM dunia. Buku The Ethnic Cleansing of Palestine, karya Ilan Pappé, sejarawan asal Israel, menyebutkan bahwa pengusiran warga Arab dari desa-desa Palestina bukan sekadar efek samping perang, tapi rencana sistematis. Ini ngebuka mata banyak orang bahwa konflik ini bukan sekadar dua pihak yang sama-sama salah. Lalu gimana dengan sekarang? Hamas di Gaza, Fatah di tepi barat, Israel dengan blokade dan pemukiman ilegal, semuanya tumpang tindih dalam konflik rumit. Setiap serangan dibalas dengan serangan. Dan yang paling menderita, warga sipil dan konflik ini juga jadi ajang kepentingan politik global. Amerika Serikat dukung Israel, sementara negara-negara seperti Iran dukung faksi-faksi Palestina. Bukan lagi sekadar konflik lokal, tapi geopolitik skala besar. Ini bukan cuma tentang siapa yang benar, tapi tentang siapa yang punya kuasa menulis sejarah. Nah, jadi, masih yakin konflik ini cuma soal agama? Sejarah menunjukkan bahwa konflik ini adalah warisan dari kolonialisme, politik global, dan janji-janji kosong yang masih bergaung sampai hari ini. Kalau kamu suka bahasan sejarah kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten seru seputar geopolitik dan sejarah dunia.